Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini kita belajar tema. Pada pertemuan kali lalu kita sudah belajar tentang alat gerak pada hewan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang pengertian ide pokok. Itu ada pada halaman 4. Ada berbagai informasi yang bisa diperoleh saat membaca suatu paragraf atau teks. Dari banyak informasi tersebut, ada informasi utama yang disampaikan dalam teks tersebut. Informasi utama disampaikan melalui ide pokok teks. Nah, ide pokok ini biasa kita jumpai pada awal paragraf. Untuk dapat menentukan ide pokok pada suatu teks tulis, kita harus membaca teks dengan seksama secara keseluruhan. Nah, setelah itu carilah kalimat utama dari teks tersebut. Setelah menemukan kalimat utama dari sebuah teks, kita bisa menentukan ide pokok dari paragraf tersebut. Nah, contohnya anak-anak bisa lihat pada halaman 5. Nah, teks tentang gurita. Gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Hal itu karena seekor gurita memiliki daya ingat yang cukup kuat. Gurita dapat memecahkan masalah yang dialaminya lebih cepat dengan cara mengingat pengalamannya ketika memecahkan masalah yang sama. Selain itu, gurita juga dikenal sebagai perenang yang cukup cepat. Gurita menggunakan gerakan pendorong jet untuk bergerak cepat dan berenang jarak jauh. Nah, dari paragraf ini kita akan mencari ide pokok. Tadi Bapak Ibu sudah jelaskan, untuk menemukan ide pokok kita harus menemukan kalimat utamanya dulu. Nah, di sini kalimat utamanya adalah gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Kenapa ini merupakan kalimat utama? Karena kalimat-kalimat selanjutnya setelah kalimat utama ini merupakan kalimat penjelas. Nah, bisa kita lihat kalimat keduanya yaitu hal itu karena seekor gurita memiliki daya ingat yang cukup kuat. Ini merupakan kalimat penjelas, yaitu untuk menjelaskan kalimat utama ini. Kemudian ada kalimat gurita dapat memecahkan masalah yang dialaminya lebih cepat dengan cara mengingat pengalamannya ketika memecahkan masalah yang sama. Nah, ini juga merupakan kalimat penjelas, kalimat yang menjelaskan bahwa gurita ini merupakan hewan yang cerdik dan pintar. Kemudian begitupun selanjutnya. Nah, dari kalimat utama yaitu gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar, kita bisa menemukan ide pokoknya, yaitu gurita merupakan hewan tidak bertulang belakang yang cerdik dan pintar. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita bisa mengerjakan soal pada halaman, yaitu pada halaman 8 tentang kehidupan burung. Anak-anak bisa menjawab pertanyaan ini dengan cara membaca secara seksama dengan secara teliti tentang teks kehidupan burung. Sekian pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.